Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Bidandri yang bekerja pada pagi hari ini. Mohon kesediaan waktunya ya Bu. Saya akan eh, memberikan pengetahuan tentang perawatan bayi baru lahir nih Bu. Sebelumnya di depan Ibu sudah dilakukan bayinya sudah dilakukan pemeriksaan Ibu, dan saya akan memberikan eh, konseling pada ibu tentang perawatan bayi baru lahir. Apakah ibu bersedia? Nah, baik. Eh, saya akan memberikan konseling pada perawatan bayi baru lahir sehingga ibu mengetahui apa aja apakah eh, apakah anak ibu ada tanda bahaya atau tidak pada saat di rumah nanti ibu, dan ibu juga benar-benar paham bagaimana cara merawat bayi ibu. Baik, sebelumnya yang pertama, ibu harus memberikan ASI memberikan ASI ibu selama 6 bulan dan ASI eksklusif selama 2 tahun ibu, dan dilakukan secara paling sedikit itu 8 kali per hari dan bisa secara dengan on demand ya Bu, seperti itu. Dan on demand itu yang dimaksud sesering mungkin untuk merangsang produksi ASI sehingga mencukupi kebutuhan bayi ibu. Lalu menjaga kebersihan dan kehangatan bayi itu juga penting ya Bu. Dari kontak antara kulit ibu dan bayi itu bisa pastikan bayi diletakkan pada tempat yang hangat dan kering, memakaikan baju bayi yang lembut, hangat, kering, bersih. Bila perlu memakai tutup kepala dan sarung tangan dan kaos kaki nih Bu. Lalu apabila ibu meraba telapak tangan dan kaki anak ibu dingin, bisa ibu tambahkan dengan selimut. Jaga ruangan tetap hangat ibu, dan posisi bayi pada saat tidur, usahakan harus tetap tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan untuk menyusui sesuai dengan keinginan si bayi. Sebaiknya ibu juga tidur bersama bayi ibu tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama untuk daerah yang rawan malaria ibu. Posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah telentang atau miring, tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap tanpa pengawasan terus menerus ibu. Lalu untuk menjaga perawatan tali pusat pada ibu dan keluarga, perawatan tali pusat ibu dan keluarga dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. Jangan membungkus tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke tali pusatnya ibu. Lipat popok di bawah tali pusat. Luka tali pusat harus tetap dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri, seperti itu. Jika tali pusatnya kotor, dianjurkan untuk membersihkan dengan air hangat ibu dan sabun, dan segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat ibu, kemerahan, bernanah, berbau, terus juga terdapat infeksi, seperti itu ya Bu. Apabila terjadi infeksi, ibu harus segera membawanya ke tenaga kesehatan ibu atau bidan terdekat juga tidak apa-apa. Lalu ibu juga harus mengukur suhu bayi ibu menggunakan termometer. Apabila di atas 37, segera bawa ke vaskes kesehatan, terutama ke bidan ibu. Apabila di bawah 37 tidak perlu dibawa ke vaskes kesehatan karena itu termasuk normal ibu. Tanda bahaya yang harus diwaspadai: tidak mau minum atau muntah terus menerus, kejang, bergerak hanya
hanya jika tidak hanya jika dirangsang, nafasnya cepat dari 60 kali per menit, nafasnya atau lambat kurang dari 30 kali per menit, tarikan dinding dada dari ke dalam yang sangat kuat, merintih, teraba demam, atau teraba sangat dingin, bernanah yang banyak di mata, pusar kemerahan meluas di dinding perut, diare, tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Seperti itu, Ibu. Apabila terjadi tanda-tanda bahaya seperti itu, Ibu harus segera membawanya ke vaskes kesehatan, Ibu. Dari yang saya jelaskan, apakah Ibu sudah mengerti dan paham? Baik Ibu, terima kasih. Jangan lupa apabila terjadinya tanda bahaya pada bayi Ibu, segera datang ke vaskes kesehatan di